ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا عليك مرة أخرى. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia kenikmatannya kepada kita semua. Kembali saat ini kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, ibadah salat Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita, menggolongkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, diberikan kekuatan kita untuk terus bisa beristiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Insyaallah menjadi bekal takwa dari setiap langkah kita, dari setiap duduknya kita, tasbihnya kita, dan dengan bekal takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengangkat derajat kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Dan dengan bekal takwa inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah yang senantiasa dihadapi oleh kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan harapannya adalah dengan bekal takwa ini, pada saatnya nanti kita akan bersamakan dengan orang-orang yang takwa yang lainnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala bagaikan kafilah yang terhormat. Yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmatullah diberikan kesempatan berada di penghujung tahun di 2022 ini. Kita berharap masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa di 2023 menjadi sarana untuk kita menguatkan akan bekal kita, ketaatan kita, ketakwaan kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Kesempatan sesungguhnya telah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan kesempatan dalam setiap harinya. Kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap pekannya, setiap bulannya, bahkan kemudian akan setiap tahunnya. Sampai Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Thaha, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Dan sungguh kami telah beri kenikmatan kepadamu, yaitu ketika Allah memberikan kesempatan dalam hidup ini, tentunya dari hari tadi, kemudian pekan, bulan, dan tahun. Ini adalah merupakan kesempatan yang luar biasa. Maka jadikanlah tentunya kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bermuhasabah, untuk kita merenung dari kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan apa saja. Bahkan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa pada saatnya nanti di yaumul kiamah tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala
sebelum ditanya akan 4 perkara ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yang akan ditanya kepada kita an umrihi fi ma'afnah. Kita diberikan umur, merupakan bagian dari setiap waktunya, hari, pekan, kemudian bulannya, bahkan tahunnya. Itu adalah merupakan rangkaian yang menjadi bagian umur yang kita lalui. Umur yang Allah berikan kepada kita dihabiskan untuk apa saja. Ini menjadi bagian akan ditanya an umri fi ma'afna, umur kita yang masing-masing tentunya berbeda-beda. Bahkan kemudian juga berapa lama umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umrihi illa fi kitab. Semuanya kesempatan umur tadi itu telah Allah tentukan buat kita semuanya. Maka jawarakumullah, gunakan tentunya kesempatan umur yang Allah berikan ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan ada orang-orang yang berharap kemudian terus dan terus dalam kehidupan ini diberikan kesempatan, diberikan umur yang panjang. Memang kata Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa khairu amaluhu. Seseorang yang paling baik itu adalah orang yang diberikan umur panjang, tapi kemudian juga baik amalnya. Ada orang yang kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya waddu ahadukum law yu'ammaru alfasanah. Sampai digambarkan dalam surah Al-Baqarah itu saking rakusnya kita terhadap umur ini. Ada orang-orang menginginkan kalau saja aku diberikan umur 1000 tahun. Padahal panjangnya usia, panjangnya umur yang diberikan kata Allah, wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adab ayyu ammar. Umur yang diberikan sampai 1000 tahun tadi tidak akan bisa mengelak akan ketentuan azab yang diberikan ketika kesempatan umur tadi itu dilakukan untuk yang sia-sia, untuk yang tidak bermanfaat, untuk kemaksiatan, kezaliman. Ini menjadi bagian yang sungguhnya akan memperberat kita. Jemaah Allah, tentu jangan sampai juga kita digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan umur ini. Dalam surat Fatir di ayat ke-11 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa betapa ada orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia minta dikeluarkan kembali ke alam dunia ini. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Sampai dia berjanji, kalau aku dikembalikan ke dunia, aku akan beramal saleh. Tidak lagi aku akan melakukan amal-amal yang tidak baik. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fi man tazakkara wa ja'akum nadhir. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan melalui malaikatnya, tidakkah engkau diberikan umur yang panjang untuk berfikir? Artinya ya rahmatullah, ketika kita diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kemudian kita untuk berfikir dari mana kita, mau kemana kita, untuk apa kita. Ini yang menjadi bagian yang senantiasa kita tanyakan dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selamat di dunia wal akhirah. Jadi muhasabah, introspeksi, kesempatan yang Allah berikan dalam umur kita dipergunakan untuk apa saja. Yang kedua, yang menjadi renungan buat kita jemaah Allah, Rasulullah SAW mengingatkan an jasadihi fima ablah. Kita diberikan jasad, diberikan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah karunia, kenikmatan yang Allah berikan. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, tapi sesungguhnya kenikmatan Allah berikan kepada kita. Bisanya kita melihat, bisanya kita mendengar, bisanya kita berpikir. La'allakum tashkurun, kata Allah. Sesungguhnya adalah itu sarana agar kita bisa bersyukur kepada Allah. Artinya kita gunakan dalam rangka ketaatan, dalam rangka kebaikan, dalam rangka kemaslahatan.
dari apa yang telah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kemudian jasa yang Allah berikan dari mata ini, dari telinga ini, dari pikiran ini, dari tangan, kaki ini, kemudian malah kita gunakan untuk kelalaian, kesaliman, kemaksiatan. Karena sesungguhnya inna sam'a wal absara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pada saatnya nanti akan ditanya, dipertanggungjawabkan jasad yang Allah berikan ini dipergunakan untuk apa saja. Jamaah rahimahumullah. Maka niatkan ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita di tahun yang akan datang adalah kita bisa menggunakan karunia yang Allah berikan berupa jasad ini dalam rangka ketaatan, dalam rangka kebaikan. Wa an ilmihi madza amila fi. Yang ketiga yang akan ditanyakan di yaumul kiamah nanti adalah tentang ilmunya. Masing-masing kita diberikan keilmuan yang berbeda-beda. Tapi apakah dari keilmuan yang telah kita miliki, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dipergunakan untuk kebaikan, atau justru malah sebaliknya, keilmuan yang dia miliki digunakan dalam rangka hal-hal yang tidak baik? Maka jadikan sarana ilmu yang telah Allah berikan menjadi sarana kebaikan. Bagaimana kemudian masing-masing punya spesialisasi masing-masing, tapi kemudian itu menjadi sarana. Ya, bagaimana syiar ini bisa menyebar, ini juga menjadi bagian kebaikan insyaallah. Maka insyaallah ketika landasannya dari setiap ilmu yang kita miliki dalam rangka kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberikan keberkahan, akan mengajari keilmuan-keilmuan yang lain sehingga kita bisa paham di dalamnya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Inilah janji Allah, siapa orang yang menjadikan landasan ketakwaan dari setiap ilmunya, maka Allah nanti akan memberikan keberkahan dari ilmunya. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Yang keempat yang perlu menjadi renungan buat kita jemaah Allah, nanti pada saatnya kita akan ditanya an malihi, akan harta kita. Apa yang kita miliki, semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Bahkan dari setiap kenikmatan yang telah diterima oleh kita akan ditanya semuanya. Ya, bahkan kemudian dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita keluarkan harta yang telah Allah berikan kepada kita ini. Maka menjadi penting dalam Allah hal ini kita senantiasa muhasabah, renungkan sehingga kita menjadi orang-orang yang menyesal karena kesempatan usia, kesempatan umur tidak ada yang tahu. Ajal bisa datang secara tiba-tiba. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk terus bisa memperbaiki diri kita sehingga kesempatan yang Allah berikan dalam hidup ini lebih baik dan lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-dhikri wa taqabbal Allahu minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala Mustafa wa ala alihi wa sahbihi siddi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa husna wa'alul khaira wa tasyarra wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma qul lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'a minhum wa amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahdil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din.
اللهم ثبتنا بالإيمان وثبتنا بالتوحيد وثبتنا بالمعرفة ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك من دار الدنيا إلى دار الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة والحمد لله